Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang masalah hadis iftirakul ummah. Bagaimana kita memahami hadis tentang iftirakul ummah atau dalam bahasa kita dinamakan sebagai hadis tentang perpecahan umat Islam. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan imam-imam yang lain dalam sunannya masing-masing, dalam kitab sunannya masing-masing itu meriwayatkan hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, dan dari 73 golongan itu hanya satu golongan yang nanti akan selamat dari ancaman siksa neraka, yaitu golongan yang konsisten pada ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, atau yang kemudian kita kenal dengan jamaatus sahabat. Makanya kemudian ada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam sunannya Imam Tirmidzi meriwayatkan an Abdullah bin Abdi Umar dan Abdullah ibni Umar qol Rasulullah SAW inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israil, ya, kaum Yahudi itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millatan. Begitu pula umatku nanti juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullum finnar. Semua nanti akan masuk ke neraka illa millata wahidah, kecuali satu golongan saja. Mendengar perkataan sabda Rasulullah seperti itu, kemudian para sahabat bertanya, qalu wa man ya Rasulullah? Golongan siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dijawab oleh Rasulullah dengan tegas, yaitu golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku pegang. Makanya itu dikatakan sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi, jadi sunnah, wa ashabi dan jamaah. Yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Abu Dawud itu diriwayatkan dari Muawiyah. An Muawiyah bin Abi Sufyan qama fina faqala ala inna Rasulullah qama fina. Pernah menceritakan Sayyidina Sufyan itu bahwa dia sedang bersama Rasulullah gitu. Terus kemudian tiba-tiba Nabi berkata faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan. Tiba-tiba ketika Nabi sedang bersama dengan sahabat Sufyan itu, Nabi memperingatkan, ingatlah hai Sufyan, inna man qablakum min ahlil kitab, sesungguhnya golongan ahli kitab yang sebelum kita iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan, terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala thalathin wa sab'in. Dan ingatlah Sufyan bahwa sesungguhnya umatku ini, agamaku ini juga nanti akan terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 diantaranya akan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang akan berada di surga, yaitu wahya al jamaah. Ya, itu namanya hadis iftirak, terkenal dengan istilah iftirakul ummah. Terus bagaimana ketika Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya menjelaskan hadis itu? Bagaimana pandangan ulama tentang hadis iftirak itu? Pertama, kita harus pahami bahwa memang hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujah yang cukup kuat untuk menggolongkan umat Islam. Contoh umpamanya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, terus Abdul Qadir Al-Syahrastani, itu pengarangnya kitab Milal wan Nihal. Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu juga menilai bahwa hadis itu dapat diakui kesahihannya. Imam Ibnu Taimiyah sendiri, wa Sulaim bin Taimiyah fa'ajaba bi anna hadisa sahihun masyhurun fi sunan al-masanid. Itu jawaban Imam Ibnu Taimiyah, bahwa hadis ini sahih masyhur fi sunan al-masanid, dalam kitab sunan-sunan dan kitab masad-masad ka sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nisa'i wa ghairi. Itu ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi memang pertama bahwa hadis itu memang bisa dijadikan hujah dalam menggolongkan umat Islam. Memang umat Islam terpecah.
Kedua, hadis itu menurut pandang ulama, hadis itu tidak dapat dijadikan rujukan. Kalau tadi bisa dijadikan rujukan, yang kedua, ulama menganggap hadis itu tidak bisa dijadikan rujukan. Mengapa? Karena hadis itu penuh takwil dalam jumlahnya. Benar jumlahnya 73, kok tahu persis ya, kayak gitu. Penuh takwil dalam jumlahnya. Akan tetapi ulama-ulama ini tidak menyatakan kepenolakannya karena memang sanadnya sambung, perawinya jelas, dan memang sahih dan masyhur gitu. Tapi ulama ini tidak mau menjadikan hujah sebagai perpecahan umat Islam karena memang jumlahnya itu penuh takwil. Gitu. Tapi ulama-ulama itu juga tidak berani menolak karena memang hadisnya sahih dan masyhur. Di antara mereka seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, Sahibul Tafsir Kabir itu. Imam Ar-Razi itu menganggap seperti itu. Kata-katanya laja Ar-Razi la hadza tafsir at-tasalluhi baina qabuli riwayatil firqah najiyah wa baina iskaliyatil adadil lati tuwajiha. Itu kata-kata Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu seperti berlindung gitu. Laja Ar-Razi la hadza tafsir at-tasalluh. Jadi Imam Ar-Razi itu seperti berlindung bahwa ini tidak bisa dijadikan rujukan, tapi Imam Razi sendiri juga tidak mau menolak karena hadisnya sanadnya sahih. Itu kelasnya sahih. Itu golongan ulama yang kedua. Golongan ulama yang ketiga, hadis ini dianggap sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena hadis itu dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan hujah bahwa umat Islam itu akan terpecah. Ulama-ulama itu diantaranya seperti Imam Hazm Ad-Dhahiri, dan Ibnu Hazm Sahibul Fisolnya Milal wan Nihal. Seperti Imam Hazm Ad-Dhahiri dan Ibnu Hazm itu. Terus ada mengatakan inna la yasihu min jadil isnati aslan lianna ma min isnatin ruwiya bi illa wa fi dha'ifun wa kullu hadisin hadza sya'nuhu la yajuz li talabi wa min al-qailan bidzalika al-faqih Ad-Dhahiri Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dikatakan Ibnu Hazm bahwa hadis ini dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa umat Islam nanti akan terpecah. Itu jadi ada tiga golongan besar ulama yang menilai hadis iftirakul ummah. Lanjut kemudian kita tentang masalah hadis iftirak itu. Yang pertama, beberapa pendapat lain tentang hadis iftirak ini. Yang pertama adalah beberapa pihak menjadikan hadis ini dapat dijadikan hujah, tetapi tidak berdasarkan sanadnya yang sahih dan masyhur tadi, tidak. Ada beberapa pihak yang menyatakan hadis itu dapat dijadikan sebagai landasan kalau umat Islam itu terpecah karena memang kenyataan atau realitasnya menunjukkan demikian bahwa umat Islam memang terpecah-pecah. Gitu loh. Jadi yang pertama ada ulama yang menganggap, pihak yang mengatakan ya memang terpecah, buktinya sekarang terpecah. Jadi tidak hanya berdasarkan dari sanad hadis tadi, periwayatan keabsahan, kesohihan jalur periwayatan hadis, tapi juga mengambil dari realitas yang berkembang bahwa umat Islam terpecah. Yang kedua, ada ulama yang menganggap bahwa 73 golongan ini masih maknanya itu tidak hakiki. Maknanya ini cuma majazi. 73 golongan itu sebenarnya tidak jumlah yang pas 73 itu enggak. Tapi cuma majazi ini. Ini cuma majazi. Golongan yang majazi, ulama-ulama yang menganggap 73 itu adalah makna majazi, mengatakan innal a'dad laysat maqsudatun fi innal a'dad laysat maqsudatan fi nafsiha bal tukirat ala sabilil mubalaghah wa tadli ala umukil khilaf wa kathratil indisab. Jadi sebenarnya jumlah 73 itu tidak dimaksudkan jumlahnya, tapi bal tukirat ala sabilil mubalaghah. Akan tetapi 73 itu hanya menunjukkan betapa banyaknya. Wa tadli ala umukil khilaf, dan menunjukkan atas betapa dalamnya perselisihan itu wa kathratil indisab, dan banyaknya pengelompokan dalam agama Islam. Tetapi ada pula ulama yang menganggap bahwa jumlahnya tetap hakiki. Itu riwayat waradat fiha ada dan muayyanah muhaddadah wa bi annaha maqsudah. Di riwayat itu memang menunjukkan jumlah yang pasti, ya, bi annaha maqsudah, dan memang jumlahnya seperti itu. Itu yang kedua, perbedaan persepsi ulama tentang hadis iftirak. Yang ketiga,
perbedaan tentang ruang lingkup. Ya, perbedaan tentang ruang lingkup. Ada yang menganggap bahwa iftirakul ummah itu meliputi perbedaan akidah saja, perbedaan usuluddin saja. Ada pula yang menganggap bahwa iftirakul ummah, golongan perpecahan dalam umat Islam, tidak hanya usuluddin tapi juga furu'iyah juga. Jadi masuk ke dalam aspek-aspek furu'iyah seperti perbedaan mazhab, ya, perbedaan aliran, tasawuf dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya masalah usuluddin saja, tapi juga masuk masalah furu'iyah. Ya. Tapi kembali kalau kita menganggap bahwa hadis iftirakul ummah itu hanya penggolongan di dasar atas akidah saja, permasalahan akidah saja. Tidak sampai merembet ke masalah furu'iyah. Yang keempat, perbedaan persepsi ulama tentang hadis iftirak ini tentang perbedaan makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada pihak yang memaknai Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ sebagai golongan yang terbebas dari mazhab fikih. Nah, itu ada, dan itu yang sekarang sedang banyak berkembang juga. Ada pihak yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang terbebas dari mazhab fikih dan mengembalikan semua praktek keagamaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu ada pula yang mengatakan seperti itu. Ada pula seperti kita yang memahami Al-Quran, Al-Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok, tetapi juga mengakui keberadaan madhab-madhab yang berkembang dan diikuti oleh mayoritas umat Islam. Bagaimana sebenarnya awal mula iftirakul ummah, perpecahan umat Islam itu? Embrio perpecahan dalam tubuh umat Islam itu sebenarnya telah dimulai ketika Nabi Muhammad hidup, ketika Nabi Muhammad wafat. Ya. Pada saat itu ketika Nabi wafat, banyak sahabat yang maknai bahwa Nabi itu tidak wafat. Ya. Hanya saja Allah itu mengangkatnya seperti Nabi Isa bin Maryam. Langsung pada saat itu kemudian asumsi itu langsung ditentang oleh Abu Bakar dengan menggunakan dalil Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Langsung itu perpecahan perpecahan pertama kali ketika Nabi wafat. Ada yang menganggap Nabi itu tidak sedo, tapi Nabi itu diangkat seperti Nabi Isa. Terus kemudian ada yang mulai menganggap Nabi itu tetap sedo, innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Terus kemudian perbedaan pendapat yang berikutnya tentang penguburan Nabi. Nabi itu wafat atau tidak? Kalau wafat kemudian dikuburkan di mana? Warga Mekah menginginkan, otomatis warga Mekah menginginkan Nabi itu dikubur di tempat kelahirannya di Mekah. Gitu. Karena Mekah adalah tempat diutusnya Nabi, di situ kiblat umat Islam, di situ kuburan kakeknya, di situ kuburan baik Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, semua di situ. Tapi penduduk Madinah juga menghendaki agar Nabi di Makkah, di Madinah. Karena Madinah itu adalah tempat hijrahnya dan Darul Ansor. Tempat kejayaannya Nabi kan di Madinah. Jadi mulai setelah Nabi wafat, ada yang tidak meninggal, ada yang meninggal, terus dikuburkan di mana? Apakah di Mekah atau di Madinah? Terus kemudian perbedaan ini terus berlanjut dalam penentuan tampuk kepemimpinan. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus kemudian ada mulai muncul lagi golongan pemahaman tentang Qadariyah, Khawarij, Syiah dan seterusnya sampai sekarang. Muncul 73 golongan yang Nabi sabdakan. Lanjut kemudian apa tuh sebenarnya firqah itu apa tuh? Golongan atau firqah. Nah, firqah dalam umat Islam itu apa? Firqah itu artinya adalah golongan keyakinan. Firqah itu golongan keyakinan. Jadi yang perlu kita bahas di sini, yang perlu kita pahami betul di sini bahwa firqah itu adalah perbedaan pandangan dalam hal usuluddin. Hanya masalah agama yang sangat fundamental dan prinsipil seperti akidah. Jadi perbedaannya itu tentang masalah akidah, bukan masalah furu'iyah atau fikih, bukan masalah perbedaan mazhab, bukan masalah fikih, bukan. Dan bukan pula berkaitan dengan hukum-hukum khilafiyah yang amaliyah seperti kunut, seperti jumlah sholat tarawih, jumlah rakaatnya, ziarah kubur, dan bukan masalah-masalah seperti itu, bukan. Tapi penggolongan atau perpecahan umat Islam itu berkaitan dengan masalah usuluddin,
berkaitan dengan masalah akidah yang memang perbedaannya cukup lebar, cukup keras. Dan itu berkaitan dengan akidah, jadi sudah tidak bisa kalau dijadikan satu malah bahaya. Bagaimana kita bisa sambung dengan Syiah umpamanya? Ya sulit. Kalau disatukan tidak bisa, yang bisa disatukan ada di harmonika. Karena ini berada dalam masalah usuluddin, wajar jika kemudian perbedaan antar firqah ini sangat tajam dan sulit disatukan. Oke, kemudian dalam sebuah referensi karangan Syekh Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa 73 firqah itu berada dalam arus perbedaan akidah. Dan kemudian terbagi-bagi lagi 73. Umpamanya menurut beliau dalam kitab Bughyah itu Syiah itu nanti akan terbagi menjadi 22. Ya, Syiah itu 22 kelompok. Khawarij itu 20 kelompok. Mu'tazilah 20 kelompok. Murji'ah itu 5 kelompok. Najariyah itu terbagi menjadi 2 kelompok. Jabariyah 1, Qadariyah 1, Musyabbihah, Tasbih itu 1, dan kita akan terpecah juga. Kita tetap menjadi satu golongan Sunni. Gitu. Terus kemudian berkaitan dengan hadis iftiraq itu, kemudian bagaimana terus sebenarnya sikap kita seharusnya bagaimana ketika ada hadis yang menunjukkan perpecahan umat Islam itu bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus bisa mengambil hikmah dari keberadaan hadis iftiraq ini. Kita harus bisa mengambil hikmah. Ya, pertama, kita harus pahami bahwa perpecahan atau iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam itu wajar terjadi dan memang telah terjadi. Wajar terjadi. Ya. Perpecahan itu memang telah terjadi. Tidak bisa kita hindari, makanya sudah terjadi. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil bahwa umat-umat terdahulu, ahlul kitab itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi. Ahlul kitab itu seperti umat Yahudi atau Nasrani itu juga mengalami perpecahan. Juga mengalami banyak perpecahan sebagaimana ditegaskan, meskipun tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat sebenarnya dalam golongan Nasrani atau golongan Yahudi juga terlihat, juga terjadi perpecahan meskipun tidak terlihat. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari hikmah itu, perpecahan itu lebih mengarah ke Allah masalah usuluddin tadi, bukan masalah far'iyah atau duniawiyah, bukan. Yang terpenting yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis iftiraq ini adalah meskipun 72 berbanding 1. Ini paling pokok. Meskipun 72 berbanding 1. Hal itu tidak menunjukkan bahwa jumlah yang 72 golongan itu lebih banyak. Tidak. Karena 72 golongan itu adalah golongan yang kecil-kecil dan jumlahnya jika ditotal sangat kecil. Gitu. Ya. Dan meskipun satu golongan 72 banding 1 dan satu golongan itu adalah golongan yang mayoritas. Makanya dinamakan Sawadil A'dham, golongan yang mayoritas. Gitu. Pengikut Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas Sawadil A'dham. Itu. Dalam data statistik terakhir menunjukkan bahwa golongan Sunni itu lebih kurang 87% dari seluruh umat Islam, dan Syiah itu 13%. Itu 87 banding 13. Kalau itu dianggap bahwa 72 banding 1 berarti satunya itu paling besar. Tidak menunjukkan bahwa 72 itu lebih banyak dari 1 itu tidak, tapi 1 itu yang golongan mayoritas. Terus yang terakhir saya ingin membahas tentang kita harus bisa memahami betul perbedaan antara ikhtilaf dan iftiraq. Ya, kita harus bisa memahami perbedaan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Kalau ikhtilaf itu perselisihan, kalau iftiraq itu perpecahan. Mengapa kok seperti itu? Karena banyak orang yang salah kaprah. Ya, banyak orang yang salah kaprah dalam menyikapi perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Jadi orang itu tidak bisa membedakan ini perbedaan pendapat, ini perpecahan. Ini ikhtilaf, ini iftiraq. Orang itu tidak bisa membedakan. Padahal itu batasnya cukup tegas. Makanya di sini saya ingin
memberikan semacam pemahaman terkait dengan perbedaan antara ikhtilaf atau perselisihan pendapat dan iftiraq atau perpecahan umat. Pertama, iftiraq atau perpecahan umat itu lebih buruk dari ikhtilaf atau perselisihan pendapat. Ya, saya ulangi lagi. Iftiraq atau perpecahan umat itu lebih buruk dari ikhtilaf atau perselisihan pendapat. Mengapa? Karena tidak semua ikhtilaf, perselisihan pendapat itu bisa menimbulkan iftiraq atau perpecahan. Tapi semua iftiraq pasti ikhtilaf. Ya. Tidak semua ikhtilaf itu menimbulkan iftiraq, tapi semua iftiraq pasti muncul karena adanya ikhtilaf. Banyak masalah yang diperselisihkan kaum muslim itu masuk dalam khilafiyah saja, seharusnya hanya masalah khilafiyah, hanya ikhtilaf saja. Tapi kemudian dihukumi dengan firqah. Jadi offset. Seharusnya ini masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf saja. Tetapi memberikan penghakiman dengan cara iftiraq. Sampai akhirnya dibuat dikafir-kafirkan, sesat-sesatkan. Padahal ini hanya perbedaan masalah ikhtilaf. Kalau masalah ikhtilaf tidak boleh kemudian menggunakan judgement, menggunakan penghakiman dengan kafir dan seterusnya. Tidak bisa. Karena ini masalah ikhtilaf, bukan masalah iftiraq. Itu ya. Jadi yang perlu saya ulangi lagi, yang perlu kita pahami bahwa kita tidak boleh menghakimi kaum muslim karena masalah ikhtilaf. Namun yang digunakan adalah penghakiman dengan cara iftiraq atau dikafir-kafirkan. Tidak boleh. Yang kedua, iftiraq itu tidak terjadi kecuali hanya masalah usuluddin. Tidak boleh, saya ulangi lagi, iftiraq itu tidak terjadi kecuali pada masalah akidah saja. Yang memang tidak boleh menyelisihinya. Itu. Karena kalau sudah masalah akidah itu memang tidak boleh menyelisihinya, baik menggunakan dalil apapun. Kalau masalah akidah tidak boleh menyelisihinya. Itu. Jadi kalau ikhtilaf beda. Kalau ikhtilaf itu masalah far'iyah atau masalah furu'iyah. Masalah perselisihan pendapat saja, tidak sampai perbedaan akidah. Terus yang ketiga, ikhtilaf itu malah justru muncul dari ijtihad dan niat yang baik. Gitu. Ikhtilaf itu, perselisihan pendapat itu terkadang muncul dari ijtihad dan niat yang baik. Oleh karena itu, sebagaimana hadis Nabi itu, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Jadi jika kemudian orang berijtihad, kalau kemudian salah mendapatkan 1 pahala, dan jika benar mendapatkan 2 pahala atau lebih besar pahalanya, itu kemudian para ulama mujtahid itu kemudian saling menghormati dengan ijtihad mereka masing-masing, tidak saling menyalahkan. Karena ini hanya masalah ikhtilaf, hanya masalah perselisihan pendapat. Sehingga kita seharusnya bersifat bijaksana dalam menjaga ukhuwah. Ya, caranya pertama, jika ada perbedaan itu dalam hal masalah agama atau masalah usuluddin, perbedaan akidah, tetap jadikan mereka sebagai saudara satu bangsa atau saudara dalam satu agama. Umpamanya dengan saudara-saudara Syiah, ya, kita beda akidah dengan mereka, beda masalah usuluddin dengan mereka, dengan golongan Syiah, kita tetap menganggap mereka sebagai saudara satu agama. Meskipun mereka Syiah, kita tetap menghormati mereka sebagai satu saudara dalam diniyah. Terus yang kedua, adanya perbedaan yang mengemuka, selagi itu terkait masalah far'iyah, masalah furu'iyah atau ikhtilaf yang tidak ada kaitannya dengan akidah, maka tidak boleh menjadikan umat Islam terpecah belah. Ya. Jadi kalau masalah ikhtilaf tidak boleh ada perpecahan dalam umat Islam. Yang ketiga, beragam mazhab yang muncul dalam umat Islam tidak boleh menjadi sumber klaim kebenaran. Ya. Jadi umpamanya mazhab Syafi'iyah mengatakan kita yang paling benar, mereka salah. Tidak boleh kemudian menjadi dasar sumber klaim kebenaran atas kelompok. Tidak boleh. Ya.
Memang karena tidak boleh adanya fanatisme yang berlebihan, itu nggak boleh. Buktinya kita memegang 4 mazhab. Gitu loh. Dalam hal tertentu asal tidak talfik kita boleh berpindah mazhab asal tidak talfik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatisme yang berlebihan. Yang keempat yang perlu kita pelajari dari hadis iftiraq ini, jika umat Islam dapat memahami dan berlaku demikian, tidak fanatik dan bisa mengembangkan budaya toleransi, maka perbedaan tidak akan muncul lagi dan justru akan menjadi perbedaan itu juga menjadi rahmat bagi seluruh alam dan mempererat persaudaraan antar sama umat Islam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Atas salah dan khilaf tutur kata kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.